Ya, Bapak Ibu sekalian, langsung aja kita mulai ya. Dalam hal pengambilan rapot ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sebelum waktu pengambilan rapot ini kita guru-guru, wali kelas dan manajemen sekolah sudah mengadakan rapat terlebih dahulu. Ya, adapun beberapa hasil rapatnya nanti akan saya share ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami ingin menyampaikan salam dari Kepala Sekolah SMK Negeri 52 Jakarta, yaitu Bapak Ahmad Yani, SPD. Salam hormat Pak Yani kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian salam juga dari manajemen sekolah, yaitu para wakil. Ya, salam kenal dan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Langsung saja Bapak Ibu ya, seperti di awal ya, saya tadi Eko Supriyanto. Nah, saya akan sebelum kita mulai, saya akan paparkan dulu hasil rapat dari pertemuan wali kelas ya. Sebentar, saya ini dulu. Ini masih ada yang baru-baru join, jadi saya sambil approve dulu. Bentar sambil menunggu ada ininya. Saya masih ini ada yang baru join, saya admit dulu. Sambil menunggu ya Bapak Ibu. Apakah sudah tampil presentasi saya, Bapak Ibu? Bapak Ibu, apakah presentasi saya sudah tampil? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, ini kami sampaikan hasil rapat wali kelas beserta manajemen sekolah ya. Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah rapot yang dibagikan adalah yang nilainya sudah mencapai KKM. Siswa yang nilainya di bawah KKM, rapotnya tidak akan dibagikan terlebih dahulu. Karena nilai itu nanti akan langsung dikirim ke Dapodik, ya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Karena kita menghindari nilai di bawah KKM itu sudah untuk masuk ke Dapodik. Makanya kita masih kasih kesempatan untuk anak Bapak Ibu yang nilainya masih di bawah KKM, nanti akan ada perbaikan nilai sehingga raportnya tidak akan dibagikan sekarang.
apa saja atau nilai apa saja yang di bawah KKM, nanti khusus untuk yang anak-anak Bapak Ibu yang masih di bawah KKM, saya akan bagikan secara japri kepada Bapak Ibu nilai-nilai yang perlu diperbaiki. Nah, caranya nanti Bapak Ibu langsung menyuruh anaknya untuk segera menghubungi guru yang bersangkutan, ya. Karena sebenarnya jadwal remedial ini sudah ditentukan, tetapi ternyata nih anak Bapak Ibu ini tidak tidak gercep, tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga ketika sudah penginputan nilai maka waktunya sudah habis, nggak mungkin nilai berubah-ubah terus karena nilai harus sudah dikirim, sehingga anak Bapak Ibu yang belum remedial nilainya masih kurang. Remedial itu apa saja? Banyak hal Bapak Ibu. Yang pertama, bisa saja nilainya kurang dari yang kurang itu ada nilai dari UTS atau nilai dari akhir semester, atau ada tugas-tugas yang kurang, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, peran Bapak Ibu ini di PJJ ini sangat besar. Kita guru ini ketika luring mungkin kita bisa ngejar anaknya, tetapi ketika kondisi PJJ ini kita sulit bertemu, sehingga peran Bapak Ibu kita mohon sangat besar. Karena apa? Karena yaitu tadi Bapak Ibu, kita tidak pernah bertemu langsung dengan anak Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, nanti sebenarnya jadwal dari remedial perbaikan nilai yang di bawah KKM tersebut adalah di semester genap, nanti di Januari, begitu masuk tanggal 4 Januari. Tetapi kalau misalkan ada Bapak Ibu guru yang berkenan melakukan remedial selama masa libur, dipersilahkan. Sehingga silahkan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu daripada liburnya cuman main-main aja, silahkan suruh menghubungi gurunya untuk perbaikan nilai di semester genap. Sehingga waktunya cepat. Ya, kenapa? Sebelum tanggal 8 Januari, nilai itu sudah akan ditarik ke Dapodik. Kalau nilai itu sudah ditarik ke Dapodik, kemudian nilai anak Bapak Ibu masih kurang, nah itu yang akan bermasalah nanti. Kasihan anak-anak Bapak Ibu, ya. Makanya dari awal segera kita mohon. Saya sebenarnya sudah mengingatkan juga di grup anak-anak, ya. Sudah mengingatkan bahwa nilai yang kurang, tugas yang kurang, silakan segera hubungin guru yang bersangkutan. Cuma ada beberapa memang anak-anak dari Bapak Ibu sekalian yang tidak tidak mengindahkan anjuran tersebut. Saya hanya bilang ke mereka, saya sebagai wali kelas itu hanya sebagai penyambung lidah. Semua kegiatan atau semua prestasi itu adalah dari diri masing-masing, ya. Nggak mungkin nilai kamu jelek, nggak mungkin kamu nggak ngerjain tugas, wali kelas backup untuk mengerjakan tugas kamu atau membaguskan nilai kamu kalau kamu sendiri atau siswa sendiri tidak berusaha untuk memperbaikinya. Itu ya poin 1. Ya. Nah, ini tadi di poin 2, siswa yang nilainya KKM, nilainya di bawah KKM harus melakukan perbaikan nilai di semester genap tanggal 4 sampai 8 Januari. Yang tadi saya sampaikan, kalau sebelum itu Bapak Ibu gurunya berkenan untuk remedial atau perbaikan. Suaranya kecil Pak Eko. Suaranya kecil ya? Oke. Sudah jelas sekarang? Apakah sudah jelas? Masih, Pak. Ya? Masih kecil Pak, suaranya Pak. Oke, kalau gitu saya pakai speaker. Masih kecil sekarang? Masih Pak, nggak seperti tadi Pak. Kalau tadi memang agak lantang Pak, ini jauh kayaknya. Oh, sama sebenarnya sih. Oke, mungkin apa ya? Tes, tes. Tes. Sama Tes. Pak. Ya? Udah Pak, Masih udah. kecil, jauh juga. Udah jelas? Jelas. Oke. Masih Pak, masih jauh. Nggak seperti pertama tadi, agak jelas banget Pak. Mungkin Bapak speakernya aja diperbesar karena yang lain jelas kok di Pak. Yang lain jelas. Sudah ini Pak, udah full Pak. Khusus di Bapak sendiri atau yang lain juga masih kecil suaranya? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas.
Jelas ya? Oke. Kalau jelas berarti mungkin kalau ada yang kurang jelas mungkin ada di gadget Bapak Ibu. Oke, saya langsung saja ya. Nah, sebentar. Ini sudah saya ya. Nah, perbaikan tadi yang disampaikan adalah 4 sampai dengan 8 Januari. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu guru yang bersangkutan mau melakukan remedial selama masa libur, dipersilahkan karena tanggal 4 sampai 8 Januari ini waktunya sangat singkat. Kalau khawatirnya ada tugasnya yang banyak dan situ sudah masuk, nambah lagi tugasnya sehingga akan menyurutkan atau mempersingkat waktunya ya. Itu ya. Nah, kemudian untuk semester genap itu nanti akan dilaksanakan luring atau datang ke sekolah ya. Khusus untuk yang perbaikan ya, khusus yang perbaikan. Kalau untuk yang belajar seperti biasa nanti kita akan menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta ya. Oke. Kemudian poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga adalah siswa yang PKL rapotnya tidak dibagikan terlebih dahulu. Nah, khusus kelas 11 DPIB karena kita semua memang belum melaksanakan PKL, rencananya PKL itu akan dilaksanakan di semester genap. Karena di semester ganjil kemarin beberapa perusahaan dari desain pemodelan dan informasi bangunan ini masih belum menerima karena kondisi pandemik seperti ini ya. Oke, yang poin 4, nilai siswa yang PKL menunggu dari industri. Ini kalau yang khusus yang PKL ya. Nah, oke, ini poin 5, ini yang kita lakukan sekarang. Yaitu kita mengadakan pertemuan kepada orang tua secara daring menggunakan Google Meet atau Zoom ya. Nah, poin 6, libur akhir semester ganjil dimulai tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari 2021. Masuk kembali hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Nah, untuk poin 7, untuk KBM semester genap akan dilaksanakan secara campuran atau mix. Maksudnya apa? Jadi nanti ada yang daring, ada yang luring, yang secara tatap muka ya. Tetapi semuanya nanti tetap akan menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta ya. Nah, yang poin 8 bahwa nanti akan ada surat kesediaan belajar secara luring yang ditandatanganin orang tua. Mekanismenya nanti akan menyusul ya. Nah, yang terakhir ini yang tadi saya sampaikan bahwa mengingatkan siswa-siswa yang nilainya masih di bawah KKM ya. Nah, itu adalah poin-poin yang hasil rapat wali kelas hari ini ya Bapak Ibu. Jadi, rapot yang akan dibagikan adalah rapot yang nilainya sudah sesuai ya, nilainya sudah sesuai KKM. Yang nilainya belum KKM tidak akan dibagikan hari ini. Tetapi yang akan saya bagikan adalah leher nilainya supaya Bapak Ibu tahu, oh anak ini nilainya kurang di mana. Kemudian anak tersebut segera menghubungi guru yang bersangkutan. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan ini, pengambilan rapot ini. Ya. Nah, sekarang saya akan berikan forum tanya jawab sebelum nanti kegiatan ini akan saya tutup ya. Kemudian akan saya japri masing-masing mengenai rapot ataupun leher nilai dari anak Bapak Ibu. Ya. Ini masih ada yang baru join ini. Ya. Silakan. Kalau yang mau bertanya, nanti hasil rapat juga nanti akan saya share via grup ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Cukup Bapak Ibu? Apakah ada yang bertanya?
Udah. Cukup ya? Oke, kalau memang cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, rapotnya akan saya bagikan melalui Japri ke nomor Bapak Ibu masing-masing, ya. Nah, kalau yang Bapak Ibu belum ada di grup, ya, kalau Bapak Ibu belum ada di grup, silakan anaknya minta tolong anaknya untuk join di grup supaya saya tahu ini adalah nomor telepon siapa. Karena nanti rapotnya ini akan saya bagikan secara Japri, kecuali ya tadi yang tadi saya sampaikan, karena ini ada yang baru join, kecuali nilai yang masih di bawah KKM, ya. Nah, ini nanti hasil rapat ini untuk yang ketinggalan ini udah saya record, nanti akan saya share hasil kegiatan rapat ini, barangkali nanti tadi yang terlambat hadir, ya. Saya rasa kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini, ya. Kita tunggu bergiliran. Mohon maaf satu-satu Bapak Ibu, ya. Mungkin butuh waktu, ya, bergiliran untuk saya kirim satu-satu. Mudah-mudahan sebelum jam 2.30 sudah terkirim semua. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon sekali lagi bantuannya kepada Bapak Ibu sekalian, karena kondisi PJJ ini Bapak Ibu yang lebih berinteraksi kepada anak-anak, sehingga kita dari sekolah mohon sangat bantuannya untuk kontrol anak-anak, karena kita susah Bapak Ibu, ya. Kita biasanya kan sebagai orang tua di sekolah mengawasi di sekolah, tapi karena kondisi seperti ini, ya, karena kondisi seperti ini, jadi kita hanya bisa mengawasinya via daring. Jadi kita mohon Bapak Ibu yang berperan aktif, ya. Saya rasa cukup sekian. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan, ya. Sekali lagi juga salam dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Yani SPD. Salam kenal kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian salam juga dari manajemen sekolah, para wakil, ya. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kondisi pandemi COVID-19 ini segera dicabut, sehingga kita bisa belajar dengan normal, ya. Itu saja Bapak Ibu dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.